Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Purnawan. Saya dari kelas PS2C. Di sini saya ditemani dua orang teman saya yang bernama Eliza dan Nurfadini Septia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang distribusi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen distribusi dalam Islam. Pertama, zakat sebagai model distribusi wajib individu. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban zakat bagi setiap muslim adalah kunci bagi terbentuknya umat yang tentram. Hal ini karena kewajiban menunaikan zakat adalah bagian utama dalam bentuk keuangan Islam. Zakat merupakan rukun iman yang ketiga yang digunakan untuk meningkatkan ketentraman di dalam masyarakat. Metode pembayaran zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, sedangkan penyelenggaraan zakat tergantung dari pemerintahan masing-masing negara. Zakat adalah kewajiban untuk menggunakan sebagian pendapatan atau harta seorang yang sudah mencukupi syarat syariat Islam agar diberikan kepada masyarakat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Dengan membayar zakat berarti sudah meningkatkan iman. Di sisi lain, kenaikan dana zakat memberikan partisipasi yang relevan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan pendapatan dan kekayaan, dan mengurangi kejadian inflasi. 2. Distribusi zakat dalam Islam. Di kalangan ulama adanya perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat. Apakah zakat tersebut dibagikan kepada 8 orang tersebut atau pada salah satu golongan saja? Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bagian dana zakat tidak harus dibagikan kepada 8 orang, 8 golongan yang sangat memerlukan, sebagai halnya urutan dalam Al-Quran yang telah menunjukkan urutan pengutamaan. Pendistribusian zakat kepada para mustahik bisa dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang membutuhkan makanan yang cepat. Namun setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, zakat bisa digunakan untuk menyediakan mereka kebutuhan tersebut dengan keterampilan atas skill dan modal kerja. 3. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Wakaf merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang sudah mencapai syarat tertentu agar bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Wakaf adalah pengeluaran sukarela yang sangat dianjurkan oleh Islam. Wakaf adalah pengeluaran sukarela. Wakaf artinya memberikan suatu benda kepada suatu badan yang kemudian akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Dan yang keempat adalah waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Besaran jumlah harta waris yang dibagikan secara berbeda-beda dalam hal keluarga dapat dipahami dengan cara melihat besarnya tanggung jawab yang dimiliki setiap individu dan keluarga. Meskipun dalam hal ini adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Sejarah membuktikan bahwa ajaran waris Islam secara perkembangan tidak terlepas dari munculnya permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam keluarga yang disebabkan oleh konsep warisan di masyarakat. Dari fakta sejarah terbentuknya konsep waris Islam bisa dijabarkan bahwa waris adalah dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama kemauan agar terbentuknya keadilan dalam pembagian harta waris. Terlepas dari perbedaan analisis dalam bidang hukum, pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Membagikan harta waris kepada ahli waris yang mempunyai hak baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga, tidak terjadi berat sebelah dalam memperoleh kekayaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza. Saya akan menjelaskan tentang nilai dan moral dalam distribusi.
Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa pendistribusian harus berdasarkan dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Yang pertama, nilai kebebasan. Nilai pertama dalam bidang distribusi adalah nilai kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama. Hal ini berdasarkan pada dua hal persoalan. Pertama, keimanannya kepada Allah dan mentauhidkannya. Kedua, keyakinannya kepada manusia. Yang kedua, nilai keadilan. Keadilan adalah lawan dari dolim, yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi, keadilan itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nilai keadilan distribusi dalam ekonomi Islam itu tercermin dalam beberapa aspek, antara lain: 1. Perbedaan pendapatan. Ketidaksamaan yang adil ini tidak dilakukan lagi akan mengakibatkan perbedaan dalam pendapatan. Suatu hal yang bisa dicatat di sini, bahwa pelebihan ini bukan berarti tidak memberikan kepada sebagian orang sama sekali, dan memberikan segala sesuatu kepada orang yang lain. Sesungguhnya pelebihan ini, seperti telah diketahui, adalah keikutsertaan dua orang dalam satu hal. Kemudian, tidaklah mengapa jika ada kelebihan salah satu dari keduanya dalam hal tersebut, selama dasar pelebihan ini adalah apa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu ilmu, kerja, dan penunaian tugas secara baik. Yang kedua, pemerataan kesempatan. Semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup, dan jaminan keamanan dari bencana alam. Karena hal ini merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh sebagai manusia semata-mata, dan bukan sebagai manusia semata-mata, dan bukan sebagai anak-anak kelas khusus atau keluarga tertentu. Selama semua orang sama dalam arti kemanusiaan, maka pembedaan antara satu individu dengan individu yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah suatu kezaliman yang tidak beralasan sama sekali, karena hal ini berarti pemberian antara dua pihak yang sama dalam semua segi. 3. Memenuhi hak para pekerja. Di antara nilai-nilai yang dituntut di sini adalah memenuhi hak para pekerja atau buruh. Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah atau gajinya dikurangi atau ditunda-tunda. Dalam perihal penjualan, jika mereka telah menyerahkan barang, maka mereka mengambil harganya pada saat penyerahan barang. 4. Tafakul atau kesetia kawanan sosial yang menyeluruh. Hal ini dapat terlaksana melalui jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu, tingkat pemenuhan kebutuhan yang cukup, sumber-sumber dana, dan jaminan sosial. Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah tawazun atau keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral maupun material. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas masyarakat, kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, dan tidak ada jalan untuk menuju tawazun ini kecuali dengan berhukum kepada syariah Allah. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpadini Septia. Saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Distribusi pendapatan ialah metode penyaluran harta kepada pihak yang berwenang, menerimanya baik melewati metode distribusi dalam komersi alat ataupun melewati metode yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam berhubungan dengan nilai moral dalam Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan dengan pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam. Kekayaan distributif adalah suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi yang sesuai dengan asas-asas fairness yang diterima secara umum.
Keadilan juga diartikan bahwa kebijaksanaan melokasikan sejumlah hasil tertentu dalam aktivitas ekonomi untuk mereka yang tidak bisa memasuki pasar ataupun tidak sanggup membeli kebutuhan pasar, yakni dengan kebijakan melalui zakat, infak, dan sedekah. Kedua itu sistem dan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi kapitalis mengakui adanya kepemilikan pribadi. Setiap pribadi dapat dengan bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dengan kemampuan yang dimiliki tanpa tidak adanya larangan untuk memanfaatkan dan memberi harta yang dimilikinya. Freedom of ownership, kecuali hanya dibatasi kepemilikan orang lain. Perilaku ekonomi dengan tidak memikirkan moral akan melahirkan tindakan monopoli, penimbunan, penarikan bunga, dan sebagainya yang bisa menyebabkan ketidakadilan distribusi pendapatan. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi kecuali dengan bagian-bagian tertentu seperti media yang sederhana dan tanah yang terbatas. Sedemikian pula, tidak ada pengalihan kekayaan melalui warisan dan investasi sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya keadilan dan distribusi pendapatan. Selama ekonomi Islam tidak memiliki ajaran yang dianut oleh kedua sistem tersebut, Islam mendirikan filosofi dan sistem berdasarkan norma keadilan dan kebebasan. Semua orang memiliki hak yang sama, tidak ada pembeda secara universal. Islam mengajarkan kegiatan ekonomi berbasis pada akhlak al-karimah dengan menciptakan kebebasan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Keadilan dalam distribusi dan upaya dalam meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi Islam ada dua sistem utama, yaitu distribusi secara komersial dan melalui mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang memprioritaskan pada aspek keadilan sosial. Karena mengidentifikasi ada 3 kelas ekonomi di masyarakat, yakni pertama, mereka yang punya mental dan atau kekuatan fisik untuk mendapatkan lebih kebutuhan mereka. Kedua, orang yang mampu bekerja tapi hanya sebatas memiliki kebutuhan mereka. Dan ketiga, mereka yang tidak memiliki kekuatan mental atau fisik untuk bekerja secara produktif. Distribusi yang bersifat komersial melalui mekanisme pasar, menurut Yusuf Arkadawi, memiliki 4 bagian keadilan distribusi melalui proses ekonomi, yakni pertama, gaji yang setara bagi para pekerja. Kedua, keuntungan untuk pihak yang melakukan usaha atau perdagangan melalui sistem mudharabah maupun bagi hasil untuk modal dana melalui sistem musyarakah. Ketiga, biaya sewa tanah dengan alat produksi lainnya. Keempat, tanggung jawab pemerintah atas dengan aturan dan kebijakannya. Distribusi dengan sistem berdimensi sosial, yaitu sistem menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi. Ketiga, kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan kekayaan. Kebijakan Islam dalam menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ialah pertama, penghapusan riba. Secara universal, penghapusan riba dimaknai dengan penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menyebabkan kezaliman atau ketidakadilan. Tetapi secara universal, riba bisa hidup di dalam sistem ekonomi diskriminatori, eksploitatori, dan predatori yang tidak dapat hidup dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik, dan hegemonik imperialistik yang tidak bisa dibatasi dari perbankan saja. Kedua itu zakat. Zakat ialah sedekah wajib yang berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang menekankan pada aspek keadilan. Zakat tidak diberlakukan sebagai sebuah ritual semata. Selain itu, ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi real masyarakat dalam satu negara dengan pelembagaan seperti kreativitas maupun optimalitas yang
zakat akan lebih terjamin. Ketiga, pelanggaran gharar. Gharar merupakan transaksi dengan hasil tidak dapat diketahui atau prediksi, atau dengan kata lain, gharar ialah ketidakpastian terhadap barang yang diperdagangkan sehingga mengakibatkan penipuan. Misalnya dalam hal jual beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka atau jual beli ekonomi yang masih berupa janin. Keempat, pelanggaran yang haram. Haram dalam konteks terkait dengan zat Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, distribusikan, dan seluruh mata rantainya beberapa komoditas, aktivitas yang dilarang dalam hal proses melarang bentuk transaksi karena ada 3 hal. Yang pertama, perbuatan yang mengandung unsur ketidakadilan serta riba. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridho seperti tadlis. Ketiga, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia seperti minum khamar.